محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم على نبينا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله حق تقواه واعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عيد كريم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام فهو يوم التسبيح يوم التهليل والتعظيم والتمجيد فسبحوا ربكم فيه وعظموه وتوبوا إلى الله واستغفروه. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Marilah pertama-tama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segenap kemampuan kita, berusaha melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan mengucap rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di hari yang penuh kemuliaan ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kesempatan, masih memberi kita umur untuk merayakan hari kemenangan ini. Kita seluruh umat Islam di seluruh penjuru dunia memperingati hari raya, hari di mana kita setelah sebulan penuh berpuasa bulan Ramadan, yaitu hari raya Idul Fitri. Sejak tadi malam hingga pagi ini, kaum muslimin di seluruh penjuru dunia mengumandangkan takbir, tahmid dan tahlil, mengungkapkan rasa persaksian bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa, sekaligus menyadarkan kepada kita bahwa Dialah Allah Subhanahu wa taala zat yang paling tinggi, menyadarkan kepada kita bahwa betapa rendahnya kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Jikalau kesadaran seperti ini tertanam dan terpelihara oleh kita, maka niscaya kita tidak akan menjadi orang-orang yang sombong, maka niscaya kita tidak akan menjadi orang-orang yang iri ataupun hasad sesama manusia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Tahun ini hingga tahun kemarin hingga tahun ini, umat Islam di seluruh dunia merayakan hari raya Idul Fitri yang sangat-sangat berbeda dari tahun-tahun yang sebelumnya. Kemenangan hari ini harus tetap kita rayakan walau di tengah gempuran pandemi yang masih saja belum mereda. Sehingga sholat Idul Fitri hari ini pula harus dilakukan oleh sebagian masyarakat di rumah mereka masing-masing. Namun bagaimanapun juga harus tetap kita rayakan bersama dengan penuh suka dan cita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat hari raya bukanlah huru-hara. Hakikat hari raya bukanlah pesta pora. Akan tetapi ini adalah momentum untuk kita bermuhasabah diri, introspeksi diri. Sahabat Rasulullah SAW Umar radhiyallahu taala anhu pernah mengatakan, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian masing-masing, introspeksilah diri kalian masing-masing
sebelum nantinya Allah Subhanahu wa taala yang mengintrospeksi, sebelum nantinya di akhirat Allah Subhanahu wa taala yang menghisab diri kita masing-masing. Setelah sebulan penuh kita ditempa, setelah sebulan penuh pula kita digembleng dengan puasa dan ibadah-ibadah lainnya yang menyertainya. Seharusnya pada hari raya Idul Fitri ini kita kembali terlahir sebagaimana seseorang yang terlahir suci, manusia yang paripurna tanpa berlumur dosa. Apakah Ramadan tahun ini hanyalah tinggal Ramadan? Apakah Syawal hari ini menjadi wadah kita untuk kembali bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala? Wal iyadu billah. Laisal 'id liman labisal jadid wa innamal 'id liman ta'atuhu yazid. Bukanlah hari raya Id itu bagi orang-orang yang mengenakan pakaian baru, mobil baru, rumah baru. Wa innamal 'id, akan tetapi sesungguhnya hari raya Id liman ta'atuhu yazid, bagi orang-orang yang ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala bertambah. Sebagaimana nama Syawal, kata Syawal sendiri bermakna atau berarti kan peningkatan. Maka ibadah-ibadah yang telah kita lakukan di bulan Ramadan yang lalu seharusnya memiliki peningkatan di bulan Syawal ataupun di bulan-bulan yang setelahnya. Kaum muslimin yang merasakan manisnya iman, kaum muslimin yang merasakan hakikat beribadah serta berkahnya bulan Ramadan, tentu akan bersedih ketika berpisah dengan bulan Ramadan. Bahkan pernah dinyatakan para salafun saleh terdahulu, mereka berdoa dengan sangat dan penuh harap pada 6 bulan sebelum bulan Ramadan, yakni bulan Rabiul Awal. Mereka sangat berdoa, sangat-sangat berharap agar dipertemukan bulan Ramadan. Bahkan lebih dari itu, 6 bulan setelah bulan Ramadan mereka juga berdoa kembali, berharap, sangat-sangat berharap agar amalan-amalan yang di bulan Ramadan mereka lakukan agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh merugi apabila kita sudah dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan Ramadan, namun bahkan secara sempurna kita melaksanakan 30 hari. Apa yang membuatnya mengucapkan amin? Para sahabat yang penasaran bertanya, wahai Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau mengucapkan amin? Apa kata Rasulullah SAW? Beliau menjawab, telah datang kepadaku Jibril. Jibril berkata kepadaku, syaqiyya abdun adrada Ramadan fansalakha qabla an yughfara lahu. Sungguh merugi seorang hamba, sungguh merugi orang yang mendapati bulan Ramadan hingga Ramadan itu berlalu, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala masih belum mengampuninya. Sungguh celaka seorang mukmin, sungguh celaka seorang telah dijumpai oleh Allah dengan bulan Ramadan hingga berlalu tapi belum juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzubillah. Apakah kita tergolong, apakah kita termasuk orang-orang yang dikatakan demikian? Padahal bukankah kita mengetahui banyak hadis-hadis dan amalan-amalan yang menjelaskan tentang amalan-amalan bulan Ramadan yang menghapus dosa-dosa kita yang telah lalu? Di antaranya Rasulullah SAW bersabda, man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang berpuasa Ramadan di bulan puasa imanan wa ihtisaban, atau di hadis lain, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikan salat malam di bulan Ramadan, atau di hadis lain, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban, barang siapa yang mendirikan salat malam
pada malam Lailatul Qadar, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya yang telah lalu. Akan tetapi dengan dua syarat, imanan wa ihtisaban. Dengan keimanan dia kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wa ihtisaban dan pengharapan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk dan tergolong sebagai orang-orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala karena telah mencicipi bulan Ramadan dan menikmati ibadah di bulan Ramadan. Ketika Ramadan pergi, maka orang-orang yang beriman akan sangat bersedih, mereka akan sangat kehilangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyaallah muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Tanamkan dalam jiwa kita, tanamkan dalam diri kita bahwasannya Ramadan yang barusan kita berpisah dengannya adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Seharusnya demikianlah kita melakukan ibadah-ibadah di bulan Ramadan ataupun ibadah di luar Ramadan selagi kita masih di permukaan bumi ini, baik itu sholat, puasa, zakat, ataupun haji, ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Seharusnya kita takdir dalam diri kita bahwasannya ini adalah amalan terakhir kita. Bahwasannya ini adalah amalan terakhir kita. Bayangkan apabila ada seorang yang divonis mati oleh hakim, kemudian dengan kelembutan hati sang hakim memberikan kesempatan kepada orang tersebut untuk melaksanakan 2 rakaat saja. Untuk yang terakhir kalinya memberikan kesempatan untuk sholat 2 rakaat saja. Belum saja ia melangsungkan takbiratul ihram, ia sudah menangis sejadi-jadinya karena ia merasa bahwa ini adalah terakhir kalinya ia sholat di dunia, terakhir kalinya ia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Maka demikianlah kita melaksanakan puasa ataupun ibadah-ibadah yang lainnya. Rasakan dan tanamkan dalam jiwa kita masing-masing bahwasannya ibadah itu adalah ibadah yang terakhir bagi kita. Tidak ada kesempatan lain untuk kita melaksanakan ibadah tersebut. Maka tanamkanlah dalam jiwa kita bahwasannya ini adalah kesempatan emas yang Allah berikan kepada kita semuanya, sehingga kita bisa optimal, kita bisa maksimal dalam melaksanakan ibadah tersebut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hakikat puasa Ramadan bukan hanya mengajarkan nilai-nilai kesalehan individual semata, akan tetapi hakikat puasa Ramadan juga mengajarkan kepada kita nilai-nilai kesalehan sosial. Apalagi Ramadan tahun ini kita dibarengi dengan merebaknya pandemi yang masih belum mereda. Seharusnya sisi kemanusiaan kita, sikap kita terhadap orang lain harus lebih baik dan lebih baik lagi. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Bicara soal pandemi, bicara soal wabah, apa hikmah dibalik Allah Subhanahu wa taala menurunkan wabah ini kepada kita? Apa faedah yang dapat dipetik dari Allah Subhanahu wa taala yang menurunkan wabah ini kepada kita? Di antara hikmah diturunkannya Allah Subhanahu wa taala, yang pertama ialah Allah Subhanahu wa taala ingin menguji kita, ingin melihat seberapa kesabaran kita, seberapa tinggi derajat kesabaran kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sesungguhnya orang-orang yang bersabarlah, yuwaffas sabiruna ajrahum, mereka diberikan pahala mereka bighairi hisab, tanpa batas. Kemudian hikmah yang kedua,
Di antaranya ialah untuk menghapus dosa-dosa kita di dunia, untuk menghapus kesalahan-kesalahan kita di dunia, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala huzn wala adha hatta syaukatu yushakuha illa kafarallahu biha min khataya." Tidaklah menimpa seorang muslim apa saja yang menimpa seorang muslim, baik itu rasa letih, rasa sedih, sakit, gelisah, sampai pun duri yang menusuk di kakinya, illa kafarallahu biha min khatayah, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus kesalahannya, menghapus dosa-dosanya yang disebabkan oleh itu semua. Kemudian hikmah yang ketiga dan yang terakhir adalah sebagai tanda cinta Allah, sebagai bukti Allah Subhanahu wa taala mencintai kita. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Inna idhamal jaza ma'a idhamil bala, wa inna Allah idza ahabba qauman ibtalahum, faman radiya falahu ridha wa man sakhita falahu sukht." Kata Rasul, inna idhamal jaza, sesungguhnya besarnya balasan, besarnya pahala, besarnya ganjaran yang didapatkan oleh seorang hamba ma'idhamil bala, disertai dengan samanya seberapa besarnya kesalahan, seberapa besarnya musibah yang ia dapat. Wa innallaha, dan sesungguhnya Allah, idza ahabba qauman, kalau Allah Subhanahu wa taala mencintai suatu kaum, ibtalahum, Allah uji mereka, Allah berikan ujian kepada mereka. Faman radiya falahu ridha, maka barang siapa yang ridha atas ujian Allah, maka ia berhak mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula sebaliknya, faman sakhita falahu sukht, barang siapa yang murka atas ujian Allah, tidak ridha atas ujian Allah, falahu sukht, maka baginya juga kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bisa tergolong menjadi orang-orang yang senantiasa bersabar atas segala ujian, sehingga kita bisa mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda dari Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kita di dunia atas berbagai ujian yang menimpa, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita di dalam daftar golongan orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami' qarib mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana 'ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub, sarrif qulubana 'ala ta'atik. La ilaha illa anta subhanak inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وبفضلك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.